Good morning children, how are you today? Semoga kalian selalu sehat ya, walaupun belajar dari rumah. Oke, ketemu lagi dengan Miss Maria. Kali ini Miss Maria akan menjelaskan tentang manfaat energi yang energi yang sudah kita pelajarin subtema 1 ya. Kita pelajarin manfaat energi ini ada di subtema 2 tematik 4B. Kalian boleh buka buku halaman 49 sampai 51. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang paling pertama kita akan belajar tentang energi cahaya. Ya, kita tahu contoh dari energi cahaya itu adalah matahari dan lampu, senter, terus lilin ya. Itu contoh dari energi cahaya. Oke, manfaat. Yang paling pertama kita akan bahas dulu manfaat dari matahari. Apa cahaya matahari itu fungsinya untuk apa? Oke, cahaya matahari yang paling pertama adalah bermanfaat untuk menerangi bumi ya. Kalau sehingga kita pada siang hari itu bisa melihat. Kalau nggak ada matahari kita nggak bisa melihat sama sekali. Oke, terus yang kedua, cahaya matahari itu berfungsi untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Ya, karena hanya tumbuhan yang bisa membuat fotosintesis atau membuat makanan sendiri. Seluruh makhluk hidup itu yang bisa membuat makanan sendiri itu adalah tumbuhan. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya, ini manfaat dari energi cahaya. Oke, sekarang kita akan lanjut manfaat dari energi cahaya itu lampu, senter, obor, lilin. Fungsinya untuk apa, Miss? Fungsinya itu untuk menerangi saat kita kalau mati lampu. Contoh malam hari mati lampu, kita nggak ada cahaya listrik, kita bisa menggunakan lilin, menggunakan obor, menggunakan senter. Kalau lagi gelap kan kita pasti menggunakan itu karena mereka dapat menghasilkan cahaya. Oke, sekarang kita buka buku halaman 50. Paling atas ujung ada energi panas. Di sini energi panas itu contohnya adalah matahari dan api. Oke, yang paling pertama kita bahas dulu manfaat dari energi matahari. Paling pertama adalah manfaat energi dari matahari ya. Energi panas dari matahari itu dia bisa menguapkan uap air dari pakaian kita yang basah itu pada siang hari jemur itu sehingga pakaian kita akan jadi kering. Terus untuk apa lagi? Dia bisa cahaya panas matahari ini bisa mengeringkan makanan, contohnya bahan makanan, contohnya kerupuk, ikan asin, terus padi yang baru panen oleh para petani, itu dikeringkan oleh panas matahari. Terus apalagi? Panas matahari ini bisa menghasilkan energi listrik. Energi listrik atau yang disebut dengan PLTS atau kepanjangannya adalah pembangkit listrik tenaga surya. PLTS ini kan kita sudah pernah belajar yang di depan subtema 1 ya. Di sini kita hanya mengulang lagi. Oke. Terus itu yang tadi dari panas matahari. Kalian bisa lihat di dalam buku ya. Kalau Miss Maria kasih video ini contohnya hanya sebagian. Kalian bisa lihat di dalam buku. Terus yang berikut dari energi panas tadi contohnya dari api. Api ini bermanfaat untuk apa? Kalau sekarang kan kalian sudah menggunakan energi listrik ya. Kalau orang yang masih di pedesaan atau mungkin yang di kampung-kampung yang masih menggunakan api untuk memasak ya. Ada yang untuk masak nasi, untuk masak air. Ada juga yang orang masih menggunakan untuk kayak membuat kue dengan arang api ya gitu. Itu contoh dari energi panas. Sampai di sini bisa mengerti ya anak-anak kelas 4A dan 4B. Oke, terus yang berikut kita akan belajar tentang energi gerak. Energi gerak di sini ada dua, ada yang dari angin dan ada dari air yang mengalir. Oke, kalau yang pertama kita akan belajar tentang dari angin.
Angin itu dia bisa membantu untuk mengeringkan pakaian yang basah. Biasanya kalau selesai cuci, kalian keringkan di mesin cuci, terus kalian jemur, walaupun nggak di bawah sinar matahari. Kalau ada angin, pakaian kita akan cepat kering, ya. Terus yang kedua, dia bisa menggerakkan kincir angin. Ya, kita tahu di negara Belanda kan itu negara yang ada kincir anginnya. Nah, itu angin juga bisa menggerakkan kincir angin. Terus yang berikut, kita sudah belajar yang sebelum di subtema 1, kalau angin itu bisa bermanfaat untuk menggerakkan perahu layar, ya, untuk membantu para nelayan untuk mencari ikan. Terus ada lagi untuk membantu proses penyerbukan atau penyebaran biji. Biji itu dari tumbuhan yang rumput-rumput, bukan semua tumbuhan biji, ya. Rumput contohnya padi, jagung, terus rumput-rumputan. Nah, itu bisa dibantu oleh angin untuk penyebaran bijinya. Terus yang berikut dari air mengalir. Nah, air mengalir ini bisa dibantu bermanfaat untuk proses pembangkit listrik atau disebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut. Yang berikut di halaman 51. Boleh buka bukunya ya, halaman 51. Itu energi kimia. Kita tahu energi kimia itu contohnya itu bahan bakar minyak dan makanan. Kalau dari makanan, energi kimia itu ada fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan energi untuk tubuh kita, ya. Itu manfaat dari energi kimia dari bahan makanan, ya. Sedangkan dari bahan bakar, ya, contohnya solar, bensin, aftur, oli, itu dari bahan bakar minyak bumi yang sudah diolah. Itu kan sudah bahan bakar minyak, ya, oli untuk pelumas, aftur untuk bahan bakar jet, terus solar untuk kendaraan yang besar, contohnya truk, terus alat-alat yang bisa digunakan untuk pembuatan jalan, ya. Itu dari bahan bakar minyak. Selain itu juga ada dari energi kimia, contohnya baterai dan aki. Ya, baterai dan aki itu fungsinya dia bisa menghasilkan listrik. Contohnya baterai, kalau yang kalian masih kecil ada mobil-mobilan, main-mainan, itu kan biasa menggunakan baterai, ya. Nah, sehingga kalian kalau sudah pasang baterainya, kalian bisa gerakan mobilnya menggunakan remote. Nah, terus dari aki kan contohnya di mobil atau di sepeda motor, itu ada akinya. Akinya itu bisa menggerakkan mesin mobil bisa hidup, ya. Kalau akinya nggak ada kan mobilnya nggak bisa jalan. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya anak-anak? Oke, sekarang kita lanjut. Yang berikut adalah energi listrik. Energi listrik, ya. Kita tahu sekarang tuh energi listrik itu paling banyak digunakan. Seperti yang sudah Miss jelaskan, kalau energi listrik sudah hampir seluruh dunia itu menggunakan energi listrik. Kenapa? Karena energi listrik itu sudah banyak digunakan. Mau masak, mau nyuci, mau gosok, mau gunakan untuk mengetik, kerja, maupun di kantor, di rumah pun menggunakan energi listrik, ya. Hampir sekarang itu energi listrik itu sangat meningkat karena banyak penggunanya, banyak yang pemakainya, ya. Kita tahu kalau di jalan juga listriknya banyak, di rumah, kantor, semua menggunakan energi listrik. Karena energi listrik itu sangat bermanfaat. Oke, ya. Ini zaman sekarang itu energi listrik sangat bermanfaat, ya. Kalau dulu kan pasti zaman dahulu orang masih menggunakan obor, masih menggunakan arang untuk menyetrika baju, masak masih menggunakan tungku api. Kalau sekarang kan nggak bisa, semua menggunakan energi listrik, ya. Sampai di sini bisa mengerti ya anak-anak. Ada 5 tadi. Yang pertama energi cahaya, energi panas, terus energi gerak, energi kimia, dan energi listrik. Oke, sampai di sini bisa mengerti. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, boleh buka buku halaman 53. Halaman 53 tentang listrik. Karena tadi kita belajar tentang listrik, karena listrik itu sudah banyak penggunanya, konsumsinya banyak, maka kita di sini belajar tentang listrik, asal usulnya terjadinya listrik. Oke,
Di sini asal usulnya itu zaman dahulu itu pada dari tahun 2000 tahun yang lalu biasanya mereka menemukan listrik, para penemu listrik ya, menemukan listrik itu dengan batu amper digosok pada kain. Terus digosok pada kain, terus dia tempelkan pada jerami, debu atau bulu-bulu itu menempel pada batu itu. Oh, berarti mereka mengatakan berarti ada arus listrik ya. Makanya Bapak Michael Faraday ya, dia menemukan ada arus listrik sehingga dia terus membuat penelitian supaya listrik itu bisa digunakan. Oke. Tapi sebelum kita masuk tentang bagaimana manfaatnya listrik, Miss jelaskan di sini ya, walaupun di sini nggak ada, listrik itu dibagi atas dua, yaitu listrik dinamis dan listrik statis. Kalau listrik dinamis itu bersifatnya sementara, ya. Kalau listrik statis itu sifatnya tetap. Contoh listrik dinamis itu kayak petir. Terus kalau kalian gosokkan penggaris ke rambut yang tidak berminyak ya, yang kering, kalian gosok, kalau sudah panas kalian tempelkan ke kertas, dia akan menempel nggak? Itu contoh listrik dinamis. Tapi kalau listrik statis itu kayak listrik yang kita gunakan di rumah, dimanapun itu kan ada arus listrik ya. Itu namanya listrik statis. Oke, nah di sini kita lihat siapa Bapak listrik. Bapak listrik itu namanya Michael Faraday ya. Makanya kenapa dia bisa menemukan listrik, karena permintaan untuk listrik itu semakin meningkat. Apalagi sekarang kalau kita nggak ada listrik aja di rumah udah rasa susah, atau nggak bisa makan, terus pakaian nggak rapi, nggak bisa nyuci pakaian. Kadang mungkin nyuci tapi kena capek itu. Sekarang orang menggunakan semua yang bisa digunakan dengan listrik ya. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya anak-anak. Kalian bisa baca sendiri di halaman 53. Oke. Sudah sampai di sini bisa mengerti, dan kalian bisa ngulang lagi manfaat energi listrik, energi gerak, energi cahaya, energi panas. Oke, semoga sangat bermanfaat buat kalian. Oke, tadi kita sudah belajar manfaat energi. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan energi. Apa itu perubahan energi? Adalah perubahan bentuk dari energi yang satu ke energi yang lain. Oke, kalian bisa buka buku halaman 54 sampai 55 ya. Di sini kita akan belajar tentang perubahan energi. Oke, boleh lihat dalam bukunya ya. Oke, yang paling pertama kita akan belajar tentang perubahan energi panas menjadi energi gerak. Itu sudah ada contohnya yang di bawah halaman 54 yang paling bawah. Itu contohnya kertas yang dibentuk spiral. Kalau saat dipanaskan di atas lilin. Terus yang kedua kita akan belajar tentang energi gerak menjadi energi panas. Apa itu contohnya? Energi gerak menjadi energi panas. Saat kita menggosokkan kedua telapak tangan kita, kalau lagi dingin kita pasti menggosokkan kedua telapak tangan sehingga tangan kita gerak dan dia bisa menghasilkan panas. Oke. Terus yang berikut energi cahaya menjadi energi listrik. Yang tadi ya sudah Miss jelaskan, energi cahaya menjadi energi listrik apa? Yaitu panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Ya, atau disingkat PLTS ya, PLTS. Oke. Terus yang berikut adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Dari listrik bisa menjadi cahaya. Contohnya televisi, layar monitor ya. Terus lampu itu juga dari listrik menjadi cahaya. Terus yang berikut adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Energi gerak menjadi energi listrik, jadi kita ambil dari energi air, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Oke, atau disingkat dengan PLTA. Terus 6, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa nih? Di rumah pasti banyak ya energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, blender, AC, itu berarti perubahan listrik menjadi energi gerak. Terus yang berikut, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya senter dan mainan yang menggunakan baterai. Ya.
Terus yang berikut, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, kalau energi listrik menjadi energi kimia itu saat kalian ngecas handphone. Ya, saat cas handphone kan pasti menggunakan arus listrik. Setelah itu chargernya kita cabut. Nah, baterainya masih nyala. Kenapa? Sudah di dalam baterainya ada energi kimia. Terus atau kalian lagi cas laptop. Nah, itu karena kan baterainya di laptop kan ada. Nah, baterainya itu adalah energi kimia. Terus yang berikut, perubahan energi panas menjadi energi listrik. Nah, energi panas menjadi energi listrik ini contohnya seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi itu yang biasa dihasilkan dari perut bumi, ya. Terus yang berikut, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Banyak ya contoh di rumah. Oven, terus kompor listrik, terus solder. Nah, masih banyak, setrika listrik. Itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang berikut adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya adalah makanan yang kita makan, ya. Makanan yang kita makan, kalau kita makan, setelah makan badan kita terasa panas karena ada perubahan energi kimia menjadi energi panas. Yang berikut, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia, yaitu proses fotosintesis pada tumbuhan. Ya, karena kalau cahaya dari cahaya matahari, kalau kimia itu ya sudah kita bahan makanan yang akan kita makan dari tumbuhan. Bisa mengerti ya sampai di sini ya kelas 4? Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, yaitu ketika kita bertepuk tangan, hentakan kaki. Nah, itu adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Oke, kalian bisa lihat, buka halaman 60. Halaman 60, ayo belajar. Di situ kita belajar. Tadi kita belajar perubahannya. Dari perubahan itu manfaatnya untuk apa? Oke, yang paling pertama adalah manfaat perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu yang di rumah, fungsinya bisa menerangi. Terus layar monitor, kalian bisa melihat gambar di dalam layar monitor, dalam televisi. Itu adalah manfaatnya. Terus yang berikut, manfaat perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ya, contohnya, misal ambil contoh gambar seperti di samping mixer. Mixer kan kalian bisa, orang tuanya bisa contoh bikin kue, ya, mencampur adonan kue dari berbagai macam gula, telur, tepung. Dengan menggunakan mixer, itu dia bisa menjadi satu adonan, ya. Atau kalian blender buah, ya. Contohnya buahnya ada yang jambu, ada yang jeruk, bisa di blender jadi satu. Oke. Terus yang berikut, manfaat perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Ya, energi listrik dan jadi energi kimia, contohnya energi yang dalam aki, ya. Aki itu telah diisi ulang dengan kembali dengan menghidupkan mesin kendaraan, ya. Atau energi kimia yang tersimpan dalam baterai yang telah diisi ulang, contohnya handphone genggam, ya. Nah, itu contoh perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Yang paling terakhir adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, contoh banyak ya, kayak untuk penanak nasi, kayak Magicom. Nah, kalau kalian masak kan itu dari listrik menjadi energi panas. Terus setrika, sehingga fungsinya untuk pakaian kita menjadi rapi. Terus oven listrik, sehingga kuenya yang itu dapat digunakan untuk membuat kue, atau microwave yang digunakan untuk memanaskan makanan. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya anak-anak. Nanti kalian kalau sudah tahu perubahan energi, kalian bisa lihat di halaman 61 itu ada ayo mengamati. Kalian lihat alat-alat yang ada di rumah kalian. Contoh alat listrik apa? Terus perubahan energinya apa yang terjadi pada alat listrik itu, ya. Contohnya misal ambil contoh kompor listrik. Kompor listrik berarti perubahan energinya yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas. Kegunaan alatnya untuk apa kompor listrik? Untuk memasak, ya. Sampai di sini bisa mengerti ya anak-anak, bisa kerjakan latihan di Ayo Mengamati halaman 61. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar.